Terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum nomor DAK 04/24 dari nomor 1/2009 tanggal 29 Januari 2009 atas nama terdakwa Sidin Muhammad Iqbal oleh tim penasihat hukum dakwaan Sidin Muhammad Iqbal atas pidana nomor 04 PPK 2009 PST Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan atas nomor 2009. Sistematika dari keberatan atau eksepsi ini adalah pertama pendahuluan alasan dan keberatan terhadap surat dakwaan. A. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa Insinyur Muhammad Iqbal. B. Surat dakwaan harus batal demi hukum. Nomor 1. Dakwaan Yusuf tidak terima. 2. Dakwaan tidak dapat diterima. Nomor 3. Permohonan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati, dalam berita acara pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Eri Bunjamin SH dan saksi Erwin Darwis Purba SH, mereka menerangkan bahwa mereka sudah membuat satu skema rencana untuk mempengaruhi orang-orang di KPPU, sebagaimana didiskusikan pada tanggal 17 Oktober 2007 sesuai dengan bukti tertulis yang disita oleh penyidik. Pendekatan dilakukan melalui Tajuddin Nur Said karena dianggap paling senior di KPPU dan mempunyai pengaruh. Bahkan direncanakan pembayaran terhadap Tajuddin Nur Said dilakukan dengan sukses fee, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh saksi Eri Bunjamin SH dan saksi Erwin Darwis Purba. Manuver di dalam KPPU diserahkan kepada Tajuddin Nur Said. Bukan itu saja yang direncanakan, tapi juga direncanakan untuk mendekati orang-orang tertentu, termasuk mantan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh dan Masuki Darusman yang akan dilakukan oleh Halim Mahfudz, Senior Vice President Corporate Affairs PT Direct Vision. Selain itu direncanakan juga untuk mendekati Beni Pasaribu dan mendekati Samsul Ma'arif melalui jalur lintas yaitu Partai Golkar. Juga melakukan pendekatan terhadap Komisi 1 melalui Masuki Darusman sebagai anggota Komisi 1 dari Partai Golkar. Bahkan Komisi 1 menurut Erwin Darwis Purba SH, PT Direct Vision pernah menyerahkan white paper kepada Komisi 1 DPR RI sehingga Komisi 1 pernah berencana untuk memanggil PT Direct Vision. Ini adalah sebagai bukti bahwa ada skenario tertentu sebagai persekongkolan untuk mempengaruhi KPPU dalam menangani kasus yang dikenal sebagai kasus Liga Inggris ini. Dan skenario yang timbul karena peran Eri Bunjamin SH dan Erwin Darwis Purba itu telah terlaksana, yang mana kemudian Tajuddin Nur Said atau TNS yang disebut-sebut dalam pembicaraan antar mereka sebagai anggota KPPU yang paling senior bisa dilobi dan berhasil mempengaruhi terdakwa untuk berkomunikasi dengan Billy Sindoro. Tanpa ada peran TNS, Eri Bunjamin SH dan Erwin Darwis Purba, maka tidak akan terjadi komunikasi antara terdakwa dengan Billy Sindoro dan perkara ini tidak akan pernah ada serta memakan korban yaitu terdakwa Muhammad Iqbal. Dengan demikian TNS, Eri Bunjamin SH dan Erwin Darwis Purba harus dijadikan tersangka dan terdakwa karena telah bersama-sama melakukan persekongkolan untuk menyuap komisioner KPPU yang menangani perkara siaran Liga Inggris dengan nomor perkara KPPU nomor 03/KPPU L/2008. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati, malapetaka yang melahirkan perkara ini bagi terdakwa berawal adanya SMS dan telepon dari komisioner KPPU Tajuddin Nur Said kepada terdakwa pada tanggal 20 Juli 2008 yang pada intinya meminta kesediaan terdakwa untuk bertemu dengan Billy Sindoro. Dalam percakapan yang terekam oleh penyelidik KPK antara terdakwa dan Tajuddin Nur Said atau TNS, TNS menyatakan antara lain, TNS sampaikan BS sesuaikan waktu dengan NI, tapi kalau NI mau Senin akan disiapkan tempat jam 3 di area duta. Ada orang yang akan jemput bawa ke ruangan mereka. Terserah Pak NI, kalau mau tentukan hari lain. Silakan, kan dia butuh, atau dengar aja dulu. Paling sedikit biar makin takut. Lebih lanjut dalam rekaman pembicaraan antara TNS dan NI, TNS mengatakan, nggak tahu, mungkin nggak ada namanya di situ. Itu kan grup lipo. BS sudah lama minta tolong itu, tapi saya bilang biar kita lihat dulu perkembangannya. Kemarin Pak Iqbal cerita sama saya cerita sama dia, BS. Kelihatannya enggak, tapi saya nggak yakin dia mau dengar langsung.
Dalam percakapan lain TNS mengatakan, "Yalah ngobrol-ngobrol aja, nggak ada komitmen lah. Tapi kalau ada komitmen, ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa, ya cuma mau ketemu aja." Sebagai orang yang tidak pernah beritikat buruk dan tidak pernah melakukan hal yang buruk, terdakwa bersedia menemui Billy Sindoro, dan pertemuan itu terjadi pada tanggal 21 Juli 2008 bertempat di Hotel Adet Vita Semanggi atas permintaan Tajudin Nur Said. Tidak ada pembicaraan yang istimewa antara terdakwa dan Billy Sindoro, dan tidak juga ada hal yang jelas diminta oleh Billy Sindoro kepada terdakwa, terutama yang berhubungan dengan kasus yang sedang ditangani oleh KPPU, yaitu perkara nomor 03 KPPU L 2008. Apa yang tidak kami tegaskan dengan fakta ini ialah bahwa terdakwa baru berhubungan dengan dan bertemu dengan Billy Sindoro pada tanggal 21 Juli 2008 atas permintaan Tajudin Nur Said. Dari percakapan ini terasa adanya provokasi dan upaya mempengaruhi terdakwa, mengingat keterangan TNS bahwa BS sudah lama menghubunginya dan adanya pernyataan TNS bahwa kalau mau buat komitmen nggak apa-apa. Pernyataan ini bisa jadi sebenarnya antara TNS dan pihak lain, termasuk dengan BS telah ada komitmen tertentu. Pernyataan ini juga bisa berarti bahwa telah ada komitmen dengan orang lain di KPPU, termasuk dengan anggota majelis yang lain. Hanya saja memang tidak ada satupun bukti yang terbuka selama dalam proses penyidikan berlangsung. Hal lain yang menurut hemat kami merupakan fakta yang sangat patut untuk diperhatikan secara material dan formil, yaitu keterangan saksi Rani Anindita Tranggani yang menyatakan sudah mendapat perintah untuk melakukan penyadapan sejak tanggal 20 Juli 2008 dengan surat perintah penyadapan nomor Sprit DAP 70A /01/22 Romawi 6/2008. Perintah penyadapan dilakukan terhadap nomor telepon milik terdakwa M. Iqbal dan nomor telepon milik Billy Sindoro. Ini menunjukkan bahwa penyadapan telepon terhadap terdakwa Muhammad Iqbal dan Billy Sindoro dilakukan 1 bulan sebelum mereka melakukan pertemuan, dan 1 bulan sebelum terbukti adanya niat dari terdakwa M. Iqbal untuk menemui Billy Sindoro. Pertanyaan yang timbul dari fakta ini, apa sebenarnya hukum dari pengeluaran surat perintah penyadapan tersebut, dan penyadapan ini untuk kepentingan apa? Asumsi yang dapat muncul bahwa surat perintah tersebut dengan sengaja dikeluarkan untuk menjebak terdakwa M. Iqbal. Hal ini kami kemukakan karena tidak ada alasan yuridis yang masuk di akal sehat kami alasan dilakukannya penyadapan tersebut. Provokasi dari Tajudin Nur Said untuk membuat komitmen tidak pernah dilakukan oleh terdakwa sampai terjadinya penangkapan terhadap terdakwa. Adalah benar bahwa penyadapan itu adalah merupakan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dapat dilihat dari bunyi pasal 6 huruf C junto pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Namun kalau dicermati bunyi pasal 6 huruf C junto pasal 12 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, penyadapan dan perekaman itu dilakukan dalam penyidikan dan penuntutan terhadap perkara korupsi, bukan terhadap kemungkinan adanya perkara korupsi. Apa yang hendak kami tegaskan di sini adalah bahwa ada satu kekuatan tertentu yang telah menggunakan kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan dan mengarahkan serta menuntut agar ada orang yang menjadi korban dari adanya perbuatan pidana yang diceritakan. Akan dilanjutkan oleh rekan kami.